sini kami akan membahas tentang nanoteknologi sebagai kecantikan. Yang kami ambil contohnya yaitu nanoteknologi dari TUO2 dengan anggotanya yaitu Iren Olivia Sirait, Ridho Hidayat, dan Seprando Muarif dan Sunario. Untuk topik bahasan kali ini yang pertama yaitu nanoteknologi secara umum, yang kedua yaitu proses sintesis TuO2, yang ketiga yaitu kegunaan TuO2 sebagai kecantikan, yang keempat yaitu kegunaan lain dari TuO2. Nanoteknologi secara umum tidak terlepas dari nanoscience, di mana nanoscience ini didefinisikan sebagai studi tentang fenomena dan manipulasi bahan pada skala molekuler dan makromolekuler, di mana sifatnya itu berbeda secara signifikan dari bahan yang berada di skala yang lebih besar. Nanoscience adalah ilmu dan rekayasa dalam penciptaan material, struktur fungsional maupun piranti dalam skala nanometer, di mana nano berarti 1/1 miliar. Nanoteknologi merupakan pengetahuan dan kontrol material pada skala nano di dalam dimensi antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Ukuran partikel yang sangat kecil tersebut dimanfaatkan untuk mendesain dan menyusun atau manipulasi material sehingga dihasilkan material dengan sifat dan fungsi yang baru. Nanoteknologi merupakan fenomena unik yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti teknologi, farmasi dan kesehatan, pertanian, industri, dan lain sebagainya. Nanoteknologi semakin banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu ada bidang lingkungan. Teknologi nano membantu menciptakan baterai yang dapat menyimpan lebih banyak energi untuk mobil listrik, serta penciptaan panel surya yang dapat mengubah lebih banyak energi sinar matahari menjadi listrik. Ini merupakan perkembangan terbaru dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi dengan teknologi yang lebih efisien dan optimal. Kemudian ada bidang kedokteran. Salah satu contohnya ini pada terapi kanker, di mana agen kemoterapi memiliki efek toksik terhadap sel tumor sebagaimana pada sel normal lainnya. Selain itu, nanoteknologi digunakan untuk mengembangkan alat pacu jantung yang dapat mencegah gagal jantung. Selanjutnya ada pada bidang pertanian, di mana dalam bidang pangan penggunaan teknologi nano berpotensi memperpanjang umur buah dan sayuran. Hal ini dicapai dengan memasukkan nanopartikel ke dalam makanan yang bekerja sebagai antigen, sebagai agen antibakteri, dan hasilnya buah dan sayuran akan bertahan lebih lama. Selanjutnya di bidang elektronik dan juga komputer, nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat titik kuantum, yaitu sel penghasil cahaya kecil yang dapat digunakan untuk penerangan dalam layar komputer atau elektronik lainnya. Selain itu, sirkuit yang ada sekarang ini dapat dibuat lebih kecil sehingga dapat bekerja lebih optimal dan tidak memakan banyak tempat. Selanjutnya pada bidang keamanan, nanoteknologi meningkatkan kemungkinan diciptakannya alat perekam mikroskopis yang hampir tidak dapat dideteksi. Salah satu kemungkinan lainnya adalah diciptakannya peluru pintar, yaitu peluru terkomputerisasi yang dapat dikendalikan dan diarahkan dengan sangat akurat. Selanjutnya pada bidang manufaktur, salah satu temuan terkini di bidang manufaktur adalah penemuan material kayu berwujud tembus pandang, yang dimana memiliki kekuatan setara atau bahkan melebihi baja, tetapi dengan bobot yang lebih ringan. Ini merupakan manfaat nanoteknologi yang dapat mengganti kaca karena kayu memiliki struktur sel dan serat alami yang tidak mudah pecah seperti kaca. Selanjutnya pada bidang kecantikan, nanoteknologi juga mulai banyak ditemukan di berbagai produk seperti skincare dan juga kosmetik yang diklaim memiliki perlindungan lebih tinggi dibandingkan produk sejenisnya. Partikel nano dalam produk ini dapat memaksimalkan penyerapan bahan kosmetik dalam kulit dan juga bisa menyalurkan banyak kosmetik lebih merata dan dapat melindungi kulit dari sinar matahari dan energi negatif lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses sintesis titanium oksida untuk pembuatan kosmetik. Titanium dioksida atau TiO2 merupakan suatu material yang memiliki beberapa keunggulan, di antaranya
memiliki sifat optik yang baik, tidak beracun, memiliki aktivitas fotokatalis yang baik, harganya murah, memiliki luas permukaan yang besar, ramah lingkungan, biokompatibel, dan biasanya digunakan untuk teknologi sel surya. Dengan berbagai keunggulan tersebut, titanium oksida ini banyak diaplikasikan sebagai yang pertama itu pewarna yang biasa digunakan dalam industri cat, kertas, dan plastik. Yang kedua itu diaplikasikan untuk pencernaan air. Yang ketiga itu digunakan dalam degradasi senyawa beracun. Yang keempat itu pembersih dan disinfektan pada permukaan material. Yang kelima itu sebagai penghalau dan penghalang ultraviolet atau UV. Jadi karena adanya sifat dari penghalang sinar UV ini, makanya titanium oksida ini biasanya digunakan untuk kosmetik, bisa berupa sunscreen atau sunblock. Yang keenam itu biasanya diaplikasikan sebagai antibakteri. Yang ketujuh fotokatalisis. Yang kedelapan penguat sifat-sifat polimer, dan yang terakhir itu biasanya diaplikasikan sebagai adsorben. Untuk proses sintesisnya sendiri yaitu menggunakan metode salt angel. Secara garis besar, titanium oksida ini disintesis dari sumber titanium yang dipanaskan pada suhu tertentu. Jadi sumber titanium yang digunakan itu ada titanium tetraklorida atau TiCl4, ada ya titanium tetraisopropoksida atau TTIP, ada tetrabutil titania. Jadi metode salt angel ini dapat membuat suatu partikel berukuran nano, ukuran seragam, tidak menggumpal, murni, homogen, dilakukan pada suhu rendah, dan dapat mengontrol distribusi massa. Jadi untuk proses sintesisnya itu sendiri, di mana titanium oksida ini disintesis dari titanium tetraisopropoksida dengan agen pereduksi berupa larutan asam nitrat pada suhu 80 derajat Celcius. Hasilnya itu yaitu menunjukkan dihasilkan nanopartikel TiO2 itu yang berbentuk anatase. Dapat kita ketahui bahwa titanium oksida ini mempunyai 3 jenis bentuk kristal. Di antaranya itu ada anatase atau tetragonal, yang kedua itu ada rutile atau tetragonal juga, bentuknya tetragonal, dan yang terakhir itu ada brokite atau bentuknya ortorombik. Jadi pada proses metode salt angel ini didapatkan bentuk anatase. Jadi di antara ketiganya ini biasanya titanium oksida ini kebanyakan berada dalam rutile dan anatase. Yang keduanya itu memiliki struktur tetragonal, tetapi secara termodinamik kristal anatase lebih stabil dibandingkan dari rutile. Jadi pada slide dapat kita lihat bahwa yang dihasilkan adalah bentuk anatase, di mana ukurannya itu sekitar 5 nanometer. Ini didapatkan jadi gambar ini dilihat menggunakan tem. Dapat kita lihat pada gambar, pada slide gambarnya itu menunjukkan bentuknya itu anatase. Dia bukan menggumpal, tapi memang bentuknya itu anatase, di mana strukturnya itu memang agak rapat. Konsentrasi dari titanium oksida ini menjadi semakin banyak ketika suhunya itu ditingkatkan atau pemanasannya itu ditingkatkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, bentuk kristal dari titanium oksida ini ada 3, anatase, brokite, dan rutile, di mana anatase ini strukturnya itu berbentuk tetragonal dan lebih stabil dibandingkan kedua bentuk lainnya. Untuk ukurannya sendiri itu, anatase ini biasanya stabil pada ukuran kurang dari 11 nanometer, sedangkan brokite itu antara 11 sampai 35 nanometer. Dan yang terakhir itu untuk rutile itu lebih besar dari 35 nanometer. Baiklah, cukup sekian presentasi. Kegunaan TiO2 untuk kosmetik. Penggunaan titanium oksida pada formula kosmetik sesungguhnya bukan hal yang baru. Titanium oksida sudah lama dikenal sebagai bahan kosmetik dan juga bahan pemutih beras. Penggunaannya
di dalam kosmetik sebagai pemutih yang sifatnya tidak permanen dan hanya pada penggunaan dekoratif saja. Hal ini berarti bahwa efek putih yang ditimbulkan akan hilang bila dibersihkan dari wajah. Karena itu TiO2 juga sering dijumpai pada bedak tapur karena warnanya yang putih. Cara kerja TiO2 sebagai pemutih dalam kosmetik adalah kemampuannya sebagai fotokatalis dalam reaksi oksidasi noda yang ada di wajah. Penggunaan TiO2 sebagai katalis dalam reaksi oksidasi reduksi ini termasuk ramah lingkungan dan sedang digalakkan penggunaannya. Pengembangan kosmetik saat ini telah masuk ke tahap teknologi nano, termasuk di dalamnya pengembangan material sunscreen. TiO2 memiliki aktivitas tabir surya yang mampu memantulkan sinar matahari, terutama sinar UV yang energi tinggi. Hal ini lebih dikenal dengan istilah physical blocker. Interaksi yang terjadi antara TiO2 dengan material dalam formula kosmetik akan menghasilkan lapisan permukaan atau surface coating. Beberapa manfaat TiO2 pada sunscreen. Yang pertama, cepat melindungi kulit dari sinar matahari. Titanium oksida melindungi kulit dari sinar matahari setelah diaplikasikan. Sedangkan chemical sunscreen butuh waktu 20 menit untuk bekerja setelah dioleskan ke kulit. Kelebihan lainnya, sunscreen dengan titanium dioksida lebih tahan lama di bawah sinar matahari. Yang kedua, cocok untuk kulit sensitif. Physical sunscreen lebih lembut di kulit. Oleh sebab itu, sunscreen dengan titanium oksida cocok untuk semua jenis kulit, terutama kulit sensitif. 3. Non-comedogenic. Sunscreen dengan titanium dioksida tidak menyumbat pori-pori dan bebas minyak, sehingga tidak akan menimbulkan komedo atau jerawat. Yang keempat, tidak menimbulkan bekas putih. Sunscreen titanium dioksida mempunyai partikel yang kecil, sehingga tidak akan meninggalkan residu putih di kulit. Hal ini membuat titanium dioksida cocok untuk kulit gelap karena tidak menimbulkan warna putih keabuan di kulit. Produk-produk kosmetik lainnya yang menggunakan TiO2 antara lain itu lipstick, bedak tapur, dan pasta gigi. Kegunaan lain dari TiO2 yaitu yang pertama sebagai bahan pengawet makanan. Titanium dioksida atau TiO2 yang digunakan dalam kemasan pangan sebagai antimikroba dan pelindung dari sinar UV. Untuk TiO2 ini dalam ukuran beberapa ratus meter itu sangat berbahaya, sehingga ukuran di sini sangat penting ya dalam penggunaan sebagai bahan pengawet makanan. Yang kedua yaitu sebagai material biomedis. Di sini TiO2 atau titanium dioksida itu digabung dengan material lain sehingga berbentuk hibrida dan dapat memberikan keamanan yang cukup baik dan dapat memperbaiki sel-sel biologis yang rusak. Selanjutnya yaitu sebagai antiseptik. Di sini titanium dioksida digunakan sebagai pemutih juga penghilang noda secara otomatis karena TiO2 ini bersifat fotokatalitik dan dapat mengoksidasi warna.